Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama Semalayang Li. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya mau mereview dan berbagi resep cara membuat pempek belah atau pempek cerewet. Ini khas Palembang. Oke teman-teman, ikutin terus videonya ya. Bahan utama untuk sambal yaitu udang rebon. Nah, ini sudah saya blender teman-teman. Lalu kemudian cabai sesuai selera, cabenya juga di blender ya. Ini sudah saya blender. Kemudian gula merah, bisa menggunakan gula aren, saya gunakan gula aren. Dan juga kecap ya. Lalu kemudian air. Nah, air ini saya gunakan secukupnya. Lanjut kemudian kita akan masukkan ke dalam wajan semua bahan, yaitu udang rebon, gula merah dan juga cabai beserta air. Nah airnya saya gunakan 2 gelas ini ya teman-teman. Ini airnya gunanya itu biar sambalnya itu benar-benar matang ya. Lalu kemudian jangan lupa untuk nyalakan kompor dan kita akan masak hingga tercampur rata dan teksturnya itu sampai benar-benar kering ya teman-teman, biar sambalnya itu lebih awet dan tahan lama. Nah, setelah mendidih teksturnya seperti ini ya, dia akan berbusa seperti ini. Jangan lupa untuk diaduk agar tidak gosong ya teman-teman. Nah, ini sudah setengah matang ya teman-teman, ini sudah hampir kering. Nah, ini dia teksturnya teman-teman. Bisa matikan kompor dan kita sisihkan ya sambal untuk isian pempeknya ya. Next kemudian kita akan lanjut untuk adonan pempeknya. Saya gunakan 3 gelas terigu, sagu, dan sagunya ini menyeimbang ya teman-teman. Nah, untuk adonan utama saya tambahkan 1 sendok makan sagu ke dalam terigu. Lalu kemudian 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu, saya gunakan masako jadi agak asin ya teman-teman. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika teman-teman menggunakan micin atau penyedap yang tidak mengandung asin, itu bisa garamnya itu ditambah menjadi 1,5 sendok teh ya. Untuk takaran airnya saya gunakan 1 gelas terigu, saya gunakan airnya 2 gelas ya teman-teman. Nah, ini posisinya ini kita takarnya posisi airnya masih mentah. Nah, airnya ini akan kita rebus hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, benar-benar mendidih, lalu kemudian kita angkat dan kita akan tuangkan ke dalam adonan terigu tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita tuangkan lalu aduk hingga tercampur rata ya, hingga tidak ada yang bergelindir seperti ini ya, benar-benar halus ya teman-teman. Nah, seperti ini, lalu kemudian kita diamkan hingga setengah dingin ya. Ini sudah agak setengah dingin teman-teman. Lalu kemudian kita akan mulai ulen menggunakan saya menggunakan tangan ya, biar lebih tahu teksturnya. Jangan lupa tangannya dicuci terlebih dahulu, yang pastinya harus higienis ya. Lanjut kemudian kita akan ulen, tambahkan sagu ya. Kita menggunakan sagu. Nah, sagunya ini kita imbangi dengan rasa teksturnya itu seperti jangan terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek ya. Seperti kita buat pempek seperti biasanya ya. Kalau misalkan kurang masih terlalu lembek, bisa tambahkan sagunya ya.
Nah teman-teman, seperti ini teksturnya, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Untuk terakhir saya gunakan minyak sayur. Nah minyak sayurnya ini kita akan poles di tangan, lalu kemudian kita ulen kembali agar tidak lengket. Dan fungsi minyaknya ini yaitu sebenarnya biar tekstur pempeknya itu lebih lembut ya teman-teman. Nah adonannya kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian jangan lupa untuk nampannya kita taburkan dengan sagu atau tepung tapioka, dan kita akan mulai buat bentuk lenjer kecil-kecil. Jangan lupa tangannya dioleskan dengan minyak agar tidak lengket ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau menggunakan sagu juga boleh, bisa menggunakan sagu dan juga bisa menggunakan minyak sayur. Nah bisa kita buat lenjer kecil-kecil seperti ini. Seperti ini ya, lanjut buat lenjernya sampai adonannya itu habis ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, semuanya sudah kita buat lenjer dan akan siap kita rebus. Dan kita akan rebus di air mendidih. Untuk airnya kita tambahkan minyak sisa dari kita ngulen tadi ya. Nah kita tambahkan minyak ini agar pempeknya itu tidak lengket ya pada saat kita merebusnya. Next kemudian masukkan pempeknya ke dalam air mendidih. Setelah kita masukkan, kita tunggu hingga pempeknya itu matang ya. Untuk tahu pempek itu matangnya seperti ini. Nah ini teman-teman, dia sudah mengapung ya. Kalau sudah mengapung itu tandanya sudah matang atau sudah masak. Setelah mengapung lalu kemudian kita angkat dan kita rebus kembali semua adonan hingga habis. Nah ini dia teman-teman, teksturnya terlihat kan lebih lembut dan juga warnanya itu lebih putih ya teman-teman. Ini bisa kita simpan di dalam kulkas, bisa juga langsung kita goreng. Nah ini kita akan langsung goreng sebagian. Jangan lupa untuk dibalik agar matangnya itu agar lebih merata ya. Kemudian diangkat. Nah ini dia teman-teman, lanjut kita akan proses memberikan isi sambalnya. Nah ini kita ambil satu persatu dan kita akan belah tengah-tengahnya seperti ini. Saya menggunakan pisau plastik agar tidak lengket ya. Setelah kita belah lalu kemudian kita masukkan sambalnya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini rasanya sangat enak dan juga sambalnya yang pastinya awet tahan lama ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.